Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi filsafat ilmu, arti kebenaran, teori-teori kebenaran, dan sikap kebenaran ilmiah. Anggota kelompok kami yaitu Irana Khalifah Khairunisa, Ahmad Miraj Muhaimin, dan Nadia Putri Fauzia. Nah, sebelum memulai presentasi, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu arti kebenaran ilmiah. Kebenaran yang berasal dari kata benar merupakan kata yang sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Secara etimologi, dengan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebenaran dapat diartikan sebagai 1. Keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Yang kedua, sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada. Yang ketiga, kelurusan hati dan kejujuran. Nah, Lawrence Bagus membedakan kebenaran dengan konsep-konsep yang berlawanan seperti kesalahan dan kepalsuan. Ia juga mengidentifikasi dua jenis perbedaan kebenaran secara epistemologis, yaitu yang pertama, kebenaran umum. Nah, kebenaran umum ini adalah kebenaran yang berakar pada pengalaman melalui pengalaman sehari-hari dan pengetahuan intuitif yang dimiliki oleh masyarakat luas. Yang kedua yaitu kebenaran ilmiah, yang mana kebenaran ini itu dibangun melalui metode ilmiah yang sistematis dan objektif, serta didukung oleh bukti empiris yang dapat diuji ulang. Jadi, kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang didapatkan melalui penelitian dan sesuai dengan fakta atau situasi aktual. Kebenaran ilmiah berbeda dengan kebenaran non-ilmiah yang didapatkan secara kebetulan atau akal sehat tanpa melalui penelitian. Nah, jadi kebenaran ilmiah ini merujuk pada pengetahuan atau fakta yang diperoleh melalui metode ilmiah, yaitu berupa pengamatan, eksperimen, maupun analisis. Kebenaran ilmiah ini bersifat sementara dan bisa berubah seiring dengan penemuan baru atau pemahaman yang lebih baik. Tujuan penelitian dari kebenaran ilmiah adalah untuk mengurangi bias dan meningkatkan objektivitas sehingga kebenaran dapat didapatkan dengan mudah. Nah, Lawrence Bagus dalam pandangannya membagi kebenaran menjadi dua kategori, yaitu kebenaran umum atau common sense dan kebenaran ilmiah. Kebenaran umum atau common sense adalah pengetahuan yang diterima secara luas tanpa perlu pembuktian ilmiah yang ketat. Sementara kebenaran ilmiah didasarkan pada metode ilmiah dan bukti empiris yang kuat. Nah, untuk membandingkan pandangan Lawrence Bagus dengan filsuf lain, mari kita lihat beberapa pendapat tokoh filsafat terkemuka mengenai arti kebenaran. Yang pertama, menurut Plato. Nah, Plato percaya pada keberadaan bentuk-bentuk ideal yang merupakan realitas sejati. Pandangan Plato lebih dekat dengan konsep kebenaran universal atau mutlak yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan pembagian kebenaran yang dilakukan oleh Lawrence Bagus. Yang kedua, teori menurut Aristoteles, yang mana ia menekankan pada pentingnya pengalaman indrawi dan logika dalam mencapai kebenaran. Ia mengembangkan teori tentang silogisme sebagai alat untuk mencapai pengetahuan yang pasti. Pandangan Aristoteles ini memiliki kesamaan dengan konsep kebenaran ilmiah yang ditekankan oleh Lawrence Bagus. Namun, Aristoteles juga mengakui peran pengalaman indrawi yang merupakan dasar dari kebenaran umum. Yang ketiga, menurut Descartes. Descartes terkenal dengan ungkapan cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Ia mencari fondasi pengetahuan yang pasti dan tidak dapat diragukan. Descartes lebih fokus pada kebenaran subjektif atau kebenaran yang didasarkan pada pemikiran rasional individu. Yang ketiga yaitu menurut Kant. Kant membedakan antara dunia fenomena atau dunia yang kita alami dengan dunia noumena atau dunia yang sebenarnya. Kebenaran bagi Kant adalah kesesuaian antara konsep-konsep kita dengan objek-objek di dunia fenomena.
Pandangan kali ini cukup kompleks dan sulit untuk disederhanakan. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa Kant lebih menekankan pada peran akal dalam mencapai kebenaran. Yang ketiga adalah pendapat dari tokoh pragmatis. Nah, filsuf pragmatis seperti William James dan John Dewey menekankan pada kegunaan praktis dari suatu ide. Bagi mereka, kebenaran adalah sesuatu yang berhasil bekerja dan membawa manfaat. Pandangan pragmatis ini sangat berbeda dengan pandangan Lawrence Bagus yang membedakan antara kebenaran umum dan kebenaran ilmiah secara tegas. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke contoh dari kebenaran umum dan kebenaran ilmiah. Yang pertama yaitu kebenaran umum atau common sense. Nah, contoh dari common sense adalah yang pertama, air akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Yang kedua, matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Yang ketiga, manusia membutuhkan makanan dan air untuk bertahan hidup. Yang keempat, air terasa panas. Yang kelima, jika kita menjatuhkan benda, maka benda itu akan jatuh ke bawah. Nah, dari contoh tadi, kita dapatkan 4 karakteristik dari kebenaran umum. Yang pertama, kebenaran umum bisa diterima secara luas oleh masyarakat tanpa perlu bukti ilmiah yang rumit. Yang kedua, berdasarkan pengalaman sehari-hari dan intuisi. Yang ketiga, seringkali bersifat umum dan berlaku dalam berbagai situasi. Yang keempat, bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu atau dalam konteks budaya yang berbeda meskipun perubahannya biasanya lambat. Itu tadi merupakan contoh dari kebenaran umum. Selanjutnya kita masuk ke dalam kebenaran ilmiah. Nah, contoh dari kebenaran ilmiah yang pertama, air terdiri dari molekul H2O. Yang kedua, bumi berputar mengelilingi matahari. Yang ketiga, teori relativitas umum menjelaskan tentang gravitasi. Yang keempat, DNA adalah materi genetik yang membawa informasi herediter. Yang kelima, vaksinasi dapat mencegah penyakit menular. Nah, dari kelima contoh tadi didapatkan karakteristik dari kebenaran ilmiah. Yang pertama, didukung oleh bukti empiris yang dilakukan melalui metode penelitian. Salah. Yang pertama, didukung oleh bukti empiris yang diperoleh melalui metode ilmiah. Yang kedua, hasil dari penelitian dan eksperimen yang terkontrol. Yang ketiga, dapat diuji ulang dan diverifikasi oleh ilmuwan lain. Yang keempat, seringkali bersifat spesifik dan berlaku dalam kondisi tertentu. Dan yang kelima, dapat berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari arti kebenaran ilmiah. Selanjutnya adalah materi teori-teori kebenaran ilmiah yang akan disampaikan oleh saudari Nadia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Putri Fauzia. Saya dari perwakilan kelompok 8. Nah, di sini saya sebagai presentator yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran ilmiah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa itu yang artinya kebenaran dan juga teori. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya pada sebelumnya, di sini saya akan mengulas sedikit tentang kebenaran. Kebenaran ilmiah terdapat pada subjek yang memiliki pengetahuan yang berasal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Sedangkan teori sendiri memiliki pengertian, yakni sistem konsep abstrak yang menjelaskan hubungan antara variabel untuk memahami fenomena. Dengan demikian, dapat diartikan pengertian teori kebenaran ilmiah adalah teori yang menjelaskan tentang kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang didasarkan pada fakta dan metode ilmiah. Berikut ini adalah teori-teori kebenaran. Jadi, ada beberapa teori kebenaran yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya.
Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta objektif yang ada. Fakta objektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa, maupun tekstur yang bisa ditangkap melalui panca indera. Sederhananya, suatu pernyataan ini dianggap benar jika ada faktanya. Jika tidak, maka pernyataan tersebut bukanlah suatu kebenaran. Sebagai contoh, sebuah pernyataan, di luar terjadi hujan, dianggap benar jika terdapat fakta objektif di luar sana benar-benar terjadi hujan, yakni melalui penangkapan panca indera penglihatan kita maupun indera pendengaran kita. Indera perasa yang merasakan sentuhan air hujan yang terkena oleh kulit tubuh. Namun, jika peristiwa ini tidak dapat dirasakan oleh panca indera, maka peristiwa hujan ini bukan merupakan fakta, melainkan hanyalah peristiwa delusif yang hanya berada dalam imajinasi si pemberi pernyataan. Menurut prinsip verifikasi, semakin banyak pihak yang mengiyakan dan menyaksikan bukti faktual yang berhubungan dengan sebuah pernyataan ini, maka kadar kebenaran tersebut akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Prinsip verifikasi ini berguna untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul pada setiap individu dalam menangkap kesan-kesan indrawi. Contoh saja, seperti gula yang sejatinya rasanya manis akan terasa pahit di lidah orang yang sedang sakit atau mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu, pengujian terhadap fakta harus dilakukan secara terukur dan membutuhkan banyak respondensi untuk meyakini kebenarannya. Dalam teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antaranya pelopor ini adalah seperti Plato, Aristoteles, More, dan Resmi. Teori kebenaran. Selanjutnya yaitu adalah teori korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, yaitu masuknya atau hadirnya yakni sebelum abad modern. Mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus dengan keyakinan atau realitas yang diketahuinya. Kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Seorang ilmuwan akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada suatu secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihatnya itu benar-benar terjadi. Sebagai contoh, gunung dapat berjalan. Maka para ilmuwan ini ketika mendapatkan pernyataan seperti tersebut akan berlomba-lomba atau berusaha untuk meneliti tentang kebenarannya. Nah, contoh saja seperti pernyataan tersebut, gunung dapat berjalan, maka para peneliti berusaha untuk meneliti seperti apa gunung itu berjalan dan dengan apa dia berjalan. Maka dengan ini dapat disimpulkan dari penelitian tersebut yaitu untuk membuktikan kebenaran pernyataan ini harus diteliti dengan ilmuwan yang lain, yaitu ilmu tentang gunung. Jadi meneliti hal tersebut tidak hanya cukup dengan satu ilmu, melainkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka dapat diketahui bahwasannya yang dimaksud dengan artinya gunung ini berjalan yaitu mempunyai kaki, yaitu adalah sebuah lempeng bumi. Jadi ketika lempeng bumi ini bergerak akan terjadi yaitu adalah gempa bumi dan juga tsunami. Maka dari situ mengapa disebut sebagai gunung ini dapat berjalan. Nah, dengan demikian sebuah pernyataan tidak dapat diyakini kebenarannya, tetapi harus diragukan terlebih dahulu untuk mencari agar kita ini meneliti sebuah pernyataan tersebut dan mendapatkan suatu kebenaran yang sifatnya benar-benar hakiki. Seperti tersebut. Nah, lanjut, yaitu adalah teori yang kedua, yaitu teori korehensi. Teori kebenaran korehensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria korehens atau konsistensi. Suatu pernyataan tersebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis.
Nah, menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lainnya, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan yang lainnya. Pernyataan seperti apa sih? Yaitu adalah pernyataan-pernyataan yang sudah terlebih dahulu diketahui atau diterima dan diakui kebenarannya sebelum pernyataan yang lainnya ini muncul. Suatu proporsi benar jika proporsi itu berhubungan atau coherence dengan proporsi-proporsi lainnya yang benar atau pernyataan tersebut bersifat coherence atau konsistensi dengan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya yang sudah dianggap benar. Dengan demikian, suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan yang lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui kebenarannya, diterima dan intinya sudah sudah memiliki pengakuan atas kebenarannya. Contoh, misal manusia itu membutuhkan air. Nah, Najwa adalah seorang manusia. Nah, jadi Najwa ini membutuhkan air. Seperti itu. Karena Najwa ini merupakan manusia dan manusia ini itu membutuhkan air untuk hidupnya. Proporsi tersebut cenderung benar karena adanya keterikatan di dalamnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terdapat standarisasi kebenaran dari suatu pernyataan yang dikutip oleh Aholiab Atoli, yaitu berupa seperti yang pertama, pengertian yang bersifat psikologis. Jadi pernyataan tersebut haruslah bersifat psikologis. Dan yang kedua yaitu pengertian tersebut atau pernyataan tersebut yang bersifat logis atau dapat diterima oleh akal manusia. Yang ketiga, penyamaan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoherens. Pengertian yang keempat, pengertian akan keputusan yang digunakan dalam pembicaraan umum, di mana hal itu diartikan sebagai kepastian yang didasarkan pada nalar yang tidak dapat diragukan lagi. Seperti itu. Oke, berbeda dengan teori korespondensi yang dianut oleh penganut realisme dan materialisme, teori ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diakui oleh pengikut mazhab idealisme. Di antaranya seorang filsuf yang bernama seorang filsuf Britania yang bernama F.M. Bradley pada tahun 1864 sampai 1924. Baik, selanjutnya manusia adalah ukuran segala-segalanya. Dengan cara demikianlah interpretasi tentang kebenaran telah dirumuskan kaum idealisme. Kalau ditimbang dan dibandingkan dengan teori korespondensi, teori koherensi pada kenyataannya kurang diterima secara luas dibandingkan dengan teori yang pertama tadi. Kenapa? Karena teori ini memiliki banyak kekurangan dan mulai ditinggalkan. Misalnya, astrologi mempunyai sistem yang sangat koherens, tetapi kita tidak menganggap astrologi benar. Kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tetapi juga hubungan antara pernyataan-pernyataan itu sendiri. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila konsistensi dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu datang itu diterima dan kita ketahui kebenarannya, seperti itu. Atau singkatnya atau bahasa sederhananya saling berkaitan dan saling membenarkan. Lalu teori yang ketiga adalah teori pragmatisme. Baik, teori pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah pragmai, yang artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, suatu perbuatan dan suatu tindakan. Sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran ini adalah teori yang berpendapat bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal ataupun sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedahnya atau tidaknya suatu dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya.
kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Jadi, dapat disimpulkan di dalam teori ini bahwasannya suatu dalil atau pernyataan tersebut dianggap benar atau tidaknya sesuai dengan apakah dia mempunyai fungsi bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat pada abad ke-19 yang menekankan pentingnya akal budi atau rasio sebagai sarana pemecahan masalah dalam kehidupan manusia, baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Tokoh pragmatisme awal yakni adalah Charles Standard Prince yang dikenal juga sebagai tokoh semiotik. Nah, untuk itu ada pernyataan lagi yang menyatakan dari Amsal menyatakan bahwa menurut teori pragmatisme kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis manusia. Dalam artian suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Teori hipotesa atau ide adalah benar apabila ia mempunyai nilai yang praktis. Menimbang teori-teori pragmatisme dengan teori-teori kebenaran sebelumnya, pragmatisme memang benar untuk menegaskan praktek praktis dari kebenaran, pengetahuan, dan kapasitas kognitif pada manusia. Tapi bukan berarti teori ini merupakan teori yang terbaik dari keseluruhan teori. Dalam hal ini, ilmuwan itu cenderung bersifat pragmatis. Selama pernyataan itu fungsional atau mempunyai kegunaan, maka pernyataan itu dianggap benar bagi para ilmuwan yang menganut teori tersebut. Sekiranya pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian, disebabkan perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan baru, maka pernyataan itu ditinggalkan. Demikian seterusnya. Misal, dalam penciptaan langit bumi, silih berganti malam dan siang, bahtera yang belayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, segala jenis hewan dan tumbuhan yang berguna bagi kemaslahatan hidup manusia. Maka di sini dapat diartikan benar karena teori ini atau pernyataan tersebut itu menimbulkan fungsi atau menimbulkan kegunaan dan nilai bagi kehidupan manusia seperti itu. Oke, yang keempat yaitu adalah teori performatif. Teori ini berasal dari John James Austin pada tahun 1911 sampai 1960 yang dianut oleh filsuf lain seperti Franz Rames dan Peter Strawons. Filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan suatu deskriptif. Proposisi yang benar berarti proposisi itu menyatakan suatu yang memang dianggap benar. Demikian sebaliknya. Namun, justru inilah yang ingin ditolak oleh para filsuf ini. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas atau suatu kenyataan. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu terciptalah suatu realitas atau kebenaran, sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tidak bahasa, mengaitkan kebenaran satu tindakan yang berhubungan dengan suatu pernyataan. Jadi saling mengaitkan dan apakah ketika keterkaitan ini berhubungan akan membentuk suatu kebenaran atau realitas atau kenyataan. Oke, penentuan contohnya misalnya yaitu adalah dengan penentuan awal bulan Ramadan. Nah, kan kita menentukan awal bulan Ramadan itu dengan melihat hilal seperti itu. Teori ini dapat diimplementasikan secara positif, tetapi di pihak lain dapat pula negatif. Secara positif dengan pernyataan tertentu, orang berusaha mewujudkan apa yang dinyatakannya. Jadi, ketika kita ingin menentukan bulan Ramadan tersebut, dapat dengan cara melihat hilal. Jadi itu adalah sebuah realitas. Jadi bentuk hilal tersebut kan nyata. Maka dari situlah kita mengetahui bahwa hilal itu nyata. Dengan adanya hilal yang nyata itu, maka Ramadan
atau awal Ramadan itu pun diketahui atau benar-benar nyata, seperti itu. Oke, yang kelima yaitu atau yang terakhir yakni adalah agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menentukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi alam manusia maupun Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran, menurut teori kebenaran agama adalah wahyu dan sumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran suatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, suatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Jadi dapat dinyatakan bahwasanya dalam agama kita itu ketika manusia ini ingin mencari tahu tentang bagaimana sih kita caranya untuk mencari suatu kebenaran, maka dengan ini manusia itu membutuhkan satu wahyu yang dimana wahyu ini itu ditujukan sebagai jalan bagi manusia itu untuk mengetahui suatu kebenaran. Nah, wahyu ini apa sih isinya? Wahyu ini itu adalah ada Al-Quran dan juga hadis yang sudah diturunkan Allah kepada Rasulullah, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya dan akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya yang setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, la ghaliba illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, ibadah kita, belajar kita dengan sebaik-baiknya. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Miraj Muhaimin, biasa dipanggil Muhaimin, dari Lamongan. Di sini saya jurusan Pendidikan Agama Islam B, kelas B. Nah, sini saya akan sedikit mempresentasikan perwakilan dari kelompok 6 tugas pelajaran ilmu filsafat yang diampu oleh Dr. Imron Rashidi, MTH, MED. Sebelum nanti saya sedikit menjelaskan tentang bagian saya, yaitu arti kebenaran ilmiah. Di sini saya akan langsung saja sedikit menjelaskan latar belakang dari kebenaran. Nah, kebenaran merupakan konsep yang fundamental dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, ilmu pengetahuan, dan etika. Sejak zaman kuno, pemikir seperti Plato, Aristoteles telah berusaha memahami apa yang dimaksud dengan kebenaran, bagaimana cara mencapainya, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dalam konteks ini, kebenaran tidak hanya dianggap sebagai kenyataan yang sesuai dengan fakta, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan dan metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Dalam dunia modern, di mana informasi berlimpah dan seringkali kontradiktif, pemahaman tentang kebenaran menjadi semakin penting. Teori kebenaran yang beragam, seperti teori konvensi pragmatisme, menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kita dapat memahami dan mengukur kebenaran. Setiap teori memberikan pendekatan yang unik dan dalam penilai apa yang dapat dianggap benar dalam konteks tertentu, serta bagaimana kebenaran tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, sikap kebenaran ilmiah menjadi hal yang krusial dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam sains, kebenaran tidak selalu bersifat absolut. Sebaliknya,
Ia bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan bukti empiris. Sikap kebenaran ilmiah menekankan pentingnya sikap verifikasi dan pengujian yang berulang untuk membantu pengetahuan yang dapat dipercaya. Ini juga melibatkan keterbukaan terhadap revisi dan perubahan pandangan berdasarkan bukti yang ada. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu arti kebenaran ilmiah. Jadi, kebenaran yang berasal dari kata benar merupakan fakta yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari ya. Secara etimologi dengan merujuk kepada Kamus Besar KBBI, kata kebenaran dapat diartikan sebagai ada 3. 1. Keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Maksudnya itu adalah keadaan itu yang benar-benar sesungguhnya gitu loh. Yang kedua, sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada. Maksudnya itu fakta atau tidak hoax, benar-benar terjadi gitu loh. Yang ketiga yaitu kelurusan hati, kejujuran, kelurusan hati, kejujuran. Lawrence bagus membedakan kebenaran dengan konsep-konsep yang berlawanan seperti kesalahan dan kepalsuan. Ini juga mengidentifikasi dua jenis kebenaran yang berada secara epistemologis, yaitu 1. Kebenaran umum, berakar pada pengalaman sehari-hari dan pengetahuan intuitif yang dimiliki oleh masyarakat luas. Nah, maksudnya ini di sini adalah ada dua jenis kebenaran yang berbeda secara epistemologis. Yang pertama tadi kebenaran umum. Yang kedua kebenaran ilmiah. Apa sih kebenaran ilmiah itu? Yaitu dibangun melalui metode ilmiah yang sistem. Yang pertama tadi kebenaran umum. Yang kedua kebenaran ilmiah. Apa sih kebenaran ilmiah itu? Yaitu dibangun melalui metode ilmiah yang sistematis dan objektif, serta didukung oleh bukti empiris yang dapat diuji ulang. Nah, kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang didapatkan melalui penelitian dan sesuai dengan fakta atau situasi aktual. Jadi, kebenaran ilmiah itu kebenaran yang sudah diteliti atau yang sudah didapatkan sesuai dengan fakta kejadian secara aktual. Kebenaran ilmiah berbeda dengan kebenaran non-ilmiah yang didapatkan secara kebetulan atau akal sehat tanpa melalui penelitian. Kebenaran ilmiah merujuk pada pengetahuan atau fakta yang diperoleh melalui metode ilmiah, yaitu pengamatan, eksperimen, dan analisis. Kemudian kebenaran ini bersifat sementara dan bisa berubah seiring dengan penemuan baru atau pemahaman yang lebih baik. Jadi kebenaran ini bersifat sementara atau tidak permanen gitulah. Karena dengan kebenaran itu mungkin dengan kebenaran bisa diamati lagi, atau mungkin ada yang belum percaya, kita mengeksperimen sehingga memberikan hasil yang lebih dari kebenaran tadi. Nah, makanya kebenaran ini bersifat sementara saja. Jika mungkin tadi pengamatan atau eksperimen tadi lebih banyak memberikan hasil dari sebuah kebenaran yang pertama tadi, maka jadi yang diambil adalah kebenaran yang telah diamati lagi atau dieksperimen lagi dengan baik. Kemudian tujuan penelitian dari kebenaran ilmiah adalah untuk mengurangi
mengurangi dan meningkatkan objektivitas sehingga kebenaran bisa didapatkan dengan mudah. Nah, tujuannya penelitian atau pengamatan tadi, pengamatan kebenaran itu untuk mengurangi dan meningkatkan objektivitas sehingga kebenaran dapat didapatkan dengan mudah. Nah, di sini Lawrence Bagus dalam pandangannya membagi kebenaran menjadi dua kategori utama. Yang pertama, kebenaran umum atau common sense, dan kebenaran ilmiah. Yang kedua, yang pertama, kebenaran umum adalah pengetahuan yang diterima secara luas tanpa perlu pembuktian ilmiah yang ketat. Nah, maksudnya kebenaran umum itu gimana? Maksudnya itu kebenaran itu umum, maksudnya itu pengetahuan yang kita langsung lihat secara halayak umum, maksudnya itu telah banyak orang yang tahu gitu dalam kebenarannya. Nah, tanpa kita teliti. Nah, itu termasuk kebenaran umum. Tanpa ada bukti atau penelitian, itu dimaksud kebenaran umum. Yang kedua, kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu didasarkan pada metode ilmiah dan bukti empiris yang kuat. Nah, kalau kebenaran ilmiah itu harus ada penelitian atau pengamatan sehingga kebenaran ilmiah itu bisa diterima oleh banyak orang. Kemudian untuk membandingkan pandangan Lawrence Bagus tadi dengan filsuf lain, mari kita lihat beberapa pendapat tokoh filsafat terkemuka mengenai arti kebenaran. Di sini saya akan rangkan beberapa filsuf yang mengartikan kebenaran. Ada 5. Yang pertama yaitu Plato. Plato percaya pada kebenaran bentuk-bentuk ideal atau ide yang merupakan realitas sejati. Kebenaran bagi Plato adalah pemahaman kita tentang bentuk-bentuk ideal. Pandangan Plato lebih dekat dengan konsep kebenaran universal atau mutlak, yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan pembagian kebenaran yang dilakukan oleh Lawrence Bagus. Jadi Plato itu percaya pada kebenaran dalam bentuk-bentuk yang ideal.